Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada video kali ini saya akan membawakan kisah pendakian dari seseorang bernama Wahyu dari Madiun. Ketika dia mendaki ke Gunung Merapi bersama temannya, sebut saja namanya Mas Doang. Ketika pulang dari pendakian, Mas Doang ini, kelaminnya itu bengkak, membesar hingga 3 minggu lamanya, nggak sembuh-sembuh. Dan ia pun kembali ke gunung itu. Penasaran dengan kisahnya? Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Berangkat. Kejadian ini bermula ketika Wahyu hendak mengisi liburan tahun baru 2017. Namun ketika itu ia berencana untuk solo hiking ke gunung tersebut. Tapi karena temannya yang bernama Mas Doang ini tidak tega kalau Wahyu berangkat sendirian, akhirnya ia pun memutuskan untuk ikut naik bersama Wahyu. Singkat cerita, berangkatlah mereka pada malam hari dari Terminal Madiun menuju base camp Merapi via Selo. Dalam perjalanan, Mas Doang, badannya yang semula baik-baik saja, tiba-tiba di dalam bus merasa nggak enak dan demam. Di sini Wahyu pun ngomong, "Gimana Mas? Apa pulang saja? Nggak usah diterusin." Lalu Doang ini pun ngomong, "Jangan, udah jalan sayang, ntar juga sembuh." Akhirnya pagi harinya mereka pun tiba di base camp Merapi. Doang di sini istirahat dan tidur dulu di base camp. Setelah enakan dan selesai ngurus segala macam termasuk simaksi segala, sekitar jam 12 siang barulah mereka mulai jalan dari base camp menuju pos 1. Perjalanan dari base camp hingga pos 1 boleh dibilang lancar, nggak ada hambatan sama sekali. Lalu tibalah mereka di pos 1. Nggak lama mereka di sini, lanjutlah menuju pos 2. Nah, di sini Doang mulai merasakan sepanjang perjalanan menuju pos 2, tengkuknya berasa merinding terus. Lalu dia pun ngomong ke Wahyu, "Kok tengkukku merasa merinding ya, Yu?" Lalu Wahyu pun ngomong, "Apa mau turun saja? Kita pindah gunung ke Merbabu." "Jangan, kita udah terlanjur di sini. Pokoknya kita harus sampai ke puncak. Aku juga penasaran dengan Merapi ini," kata Doang. Lalu sampailah mereka di pos 2. Di sini Doang mulai merasa badannya semakin gak enak. Tapi karena rasa penasarannya, ia pun tetap memaksakan diri dan lanjutlah jalan menuju pos 3. Dan jalan-jalan tibalah mereka di pos 3. Karena waktu sudah sore dan Doang ini kondisinya tambah ngedrop, maka mereka pun mutusin ngediriin tenda di pos 3 ini. Dan ketika itu sama sekali nggak ada pendaki lain di situ, hanya mereka berdua. Ngecamplah mereka di situ, dan ketika tenda udah berdiri, Doang ini karena badannya udah mulai nggak enak, dia pun langsung masuk tenda dan langsung istirahat di situ. Ketika menjelang maghrib, Wahyu kebelet pipis. Dia pun pergi ke belakang tenda. Di situ banyak pohon-pohon sentigi dan beberapa tumpukan batu-batu di sekitar pohon itu. Lalu dia pun buang air kecil di balik pohon sentigi itu. Karena kontur tanahnya sedikit menurun, jadi air seninya Wahyu ini mengalir dan masuk ke sela-sela tumpukan batu-batu yang ada di situ. Ketika sedang pipis, dia melihat
sosok mirip pendaki membelakangi Wahyu di antara pohon sentigi itu. Tetapi Wahyu berpikir mungkin itu pendaki lain yang baru nyampe. Dia pun positive thinking aja di situ. Setelah pipis, Wahyu pun kembali ke tenda dan dia pun lanjut masak dan makan malam di situ. Sementara Doang yang sedang tidur tiba-tiba kaget dan terbangun dari tidurnya dengan napas yang ngos-ngosan. Lalu dia pun ngomong ke Wahyu, "Yu, kok kamu gak bangunin aku? Aku udah teriak-teriak sekuat tenaga." Lalu Wahyu pun ngomong, "Aku gak dengar kamu teriak-teriak, Mas." "Emang kenapa?" "Aku ketindihan," kata Doang ini, "seperti dililit seekor ular besar." Dan dia pun bangun dan makan malam di situ. Ketika lagi makan, mereka mencium seperti bau bangkai. Lalu Wahyu pun mencari sumber bau ini. Barangkali ada tikus mati di sekitar tenda mereka. Tetapi Wahyu nggak nemuin apa-apa di situ. Nggak berapa lama, sekitar 30 menit, kembali mereka mencium sesuatu. Tetapi kali ini bukan bau bangkai seperti sebelumnya. Mereka mencium bau amis yang sangat menyengat, seperti bau darah. Sekitar jam 12 malam, tenda mereka seperti ada yang ngegebrak 2 kali. Di sini mereka kaget dan takut. Lalu Doang pun ngomong ke Wahyu, "Yuk, baca Al-Fatihah yuk, Al-Fatihah." Dan setelah itu, mereka mendengar suara raungan dari luar. Dan suaranya nampak berat. Seperti begini nih. Nah, setelah suara itu hilang, tiba-tiba tenda mereka seperti ada yang ngegoyangin. Padahal ketika itu nggak ada angin, nggak ada hujan sama sekali. Nah, di sini mereka sama sekali nggak bisa tidur sampai pagi. Akhirnya setelah pagi, mereka pun kembali beres-beres dan jalan menuju Pasar Bubrah. Ketika tiba di Pasar Bubrah, Wahyu ini merasa suasana di tempat itu sangat nggak nyaman. Sehingga ia pun mengajak Doang ini untuk turun lagi. "Mas, ayo turun yuk, nggak usah ke puncak. Lagian kamu kan lagi sakit." Lalu Doang pun ngomong, "Jangan yuk, sayang, kita udah di sini. Lagian saya udah sembuh kok." Sebelum naik ke puncak, Doang ini ngajakin buat diriin tenda lagi di Pasar Bubrah itu. Lalu mereka pun diriin tenda di situ, kemudian masak dan makanlah di situ. Setelah selesai makan, mereka pun siap-siap untuk naik ke puncak. Nah, di sini ketika mau ke puncak, nggak jauh dari tenda mereka itu ada batu besar yang berdiri tepat dekat tenda mereka. Nah, di samping batu besar itu, Wahyu melihat sosok mirip genderuwo, hitam, berbulu lebat, dan lidahnya menjulur panjang persis mirip leak. Bertanduk dan matanya merah ngeliatin ke arah Wahyu. Lalu Wahyu pun ngajakin Doang untuk pulang. "Ayo turun bang, kita pindah gunung aja ke Merbabu." Namun di sini lagi-lagi Doang tetap mau nerusin ke puncak. "Pokoknya kita harus sampai puncak, kita harus foto di situ. Sayang udah nyampe sini," kata Doang ini. Lalu mereka pun jalan-jalan menuju ke arah puncak. Di sini Doang jalannya cepet banget, seperti nggak ada capeknya. Hingga Wahyu pun ketinggalan di belakang. Nah, ketika sampai di puncak, Doang pun minta difotoin sama Wahyu. Ketika hendak foto dan berdiri tepat di belakang Doang, muncul sesosok perempuan cantik menggunakan kemben dan menggunakan selendang warna hijau dengan rambut yang disanggul ke belakang, sambil ngeliatin ke orang-orang yang ada di puncak itu. Perempuan ini tampak marah dan gak suka sama orang-orang yang ada di situ. Dan sosok ini pun
saling pandang ke arah Wahyu dengan wajah yang sinis. Setelah puas foto-foto, mereka pun turun lagi ke pasar Bubrah, dan Doang ngajakin kembali masang tenda di situ. Dan pas malam harinya, Doang ini kembali seperti mengerang-erang kayak orang kesurupan. Dan ketika ditanya dan diajak ngomong, jawabannya pun sama sekali nggak nyambung. Lalu dia pun minta minum di situ dan makan sambil dibuatin kopi sama Wahyu. Setelah makan, dia pun kembali tidur. Nah, ketika Doang sedang tidur, Wahyu merasa tempat itu benar-benar sunyi, sama sekali nggak ada suara hewan malam. Padahal dari tempat mereka ngecamp sekitar 50 meter itu ada tenda lain yang juga ngecamp di situ. Lalu Wahyu pun mencoba keluar untuk melihat-lihat lingkungan di sekitar tenda. Dan di sini dia kaget. Sosok genderuwo yang tadi siang dia lihat itu masih ada di tempat itu dan ngeliatin Wahyu. Akhirnya Wahyu pun kaget dan segera masuk ke dalam tenda. Sekitar jam 9 malam, dari dalam tenda tiba-tiba Wahyu mendengar suara keramaian dari luar tenda. Dan dia pun penasaran. Dia pun mencoba untuk keluar dari tenda untuk melihat ada apa di luar tenda itu. Di antara suara keramaian itu, Wahyu mendengar seperti ada bisikan seorang ibu-ibu yang mengatakan begini, "Mau beli apa, Nak?" Tetapi dalam bahasa Jawa. Dan suara itu terdengar hingga 2 kali. Lalu tiba-tiba Doang ini melemparkan uang 2.000 keluar tenda sambil berteriak memanggil Wahyu. "Wahyu!" Mendengar panggilan itu, Wahyu pun segera masuk ke tenda. Dan seketika itu juga Doang menyuruh Wahyu ini untuk segera beristighfar dan bersolawat. Malam itu Doang menyuruh agar jangan tidur sampai pagi. Dan ketika pagi, mereka pun bersiap-siap untuk kembali turun. Nah, ketika hendak jalan turun, Doang ini kembali merasa tubuhnya sakit semua, nggak enak sama sekali. Hingga akhirnya ia pun dengan sekuat tenaga terus memaksakan diri agar bisa turun ke pos 2. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang nenek-nenek. Dan di situ nenek itu berkata kepada Doang, "Mas, sebenarnya apa yang kalian cari di tempat ini?" Lalu Doang pun ngomong, "Nggak ada, Nek. Kami hanya pecinta alam. Kami suka dengan keindahan alam." "Terus, dari mana kalian bisa hidup sehari-hari?" "Saya bekerja, Nek, lalu dibayar. Nah, bayaran itu saya pakai buat berangkat ke sini." Lalu nenek ini berkata, "Kamu nggak bosan kalau hidup kamu begitu-begitu terus? Kamu mau nggak hidup enak, lebih dari itu? Kalau mau, ayo ikut saya." Lalu nenek itu pun mengajak Doang ikut bersamanya. "Tapi," kata nenek ini, "jangan ajak perempuan itu." "Kenapa, Nek?" tanya Doang ini. "Saya nggak suka sama dia. Saya sukanya hanya sama kamu," kata nenek ini. Lalu Doang pun di sini sadar kalau ada sesuatu yang nggak beres pada nenek itu. Lalu dia pun menolak. "Ah, nggak mau, Nek. Biarin aja, saya kerja halal aja." Lalu nenek itu pun marah sama Doang dan sempat memaki-maki Doang. Dan Doang bersama Wahyu pun meninggalkan nenek itu dan menganggap kalau nenek itu orang gila. Setibanya di pos 2, Doang tampak semakin lemes dan pucat. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk memasang tenda dan beristirahat di pos itu. Ketika sore hari menjelang maghrib, Wahyu hendak membuat api, hendak memasak. Di tempat dia membuat api, dia menemukan sebuah keong, mirip sebuah pusaka, berbentuk keong. Tetapi Wahyu biarkan saja. Kembali ia tutupi keong itu dengan tanah. Setelah selesai memasak, dia pun kembali masuk tenda.
ketika hendak tidur, dia merasa seperti ada yang ngeganjel di kantongnya. Setelah dikeluarkan, ternyata benda itu adalah keong yang ia temukan ketika di luar tadi. Doang pun menyarankan untuk dibawa saja. Mungkin benda itu memang diperuntukkan untuk Wahyu. Kemudian setelah selesai beres-beres, lalu mereka pun turun menuju pos 1. Di situ kembali mereka bertemu sosok kakek-kakek. Tapi kali ini kakek itu ngomong ke Wahyu, "Beruntung nak, kamu bisa kembali dari pasar itu. Biasanya kalau sudah masuk pasar itu, udah nggak bisa keluar lagi." Terus kakek ini ngomong ke Wahyu, "Lain kali kamu jangan ceroboh." Emang kenapa, kek? Makhluk di sini nggak suka sama keberadaan kalian. Kalian sudah mengusik mereka. Kamu sudah mengencingi rumah siluman ular. Untung kamu ada yang jagain, kata kakek ini. Lalu di sini Wahyu pun bertanya, "Kalau di puncak itu, siapa gadis itu, kek?" "Dia adalah salah satu penguasa tempat itu." Lalu mereka pun turun lagi dan sampailah ke base camp. Lalu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Dan sampai di rumah, ternyata Doang ini mengalami sakit di mana kelaminnya bengkak membesar hingga 3 minggu lamanya. Dan dia pun sudah diperiksa ke dokter dan sudah diberikan berbagai macam obat. Namun belum sembuh juga. Akhirnya ia pun memutuskan untuk datang ke seorang ustadz, dan di situ dia disarankan untuk kembali ke gunung itu dan meminta maaf ke penghuni gunung itu sambil membawa kelapa sama beberapa macam bunga. Dan di sini semula Wahyu pingin ikut lagi untuk mendampingi Doang, tetapi dicegah oleh Doang agar jangan ikut. Dan singkat cerita, setelah minta maaf dan membawa syarat yang disebutkan oleh ustadz itu, Doang pun berangsur-angsur sembuh dan tidak pernah ada gangguan lagi. Oke sahabat misteri, itu tadi kisah pengalaman pendakian yang dialami oleh Wahyu dan Doang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan jika kalian suka dengan kisah Wahyu dan Doang ini, silahkan tekan tombol like. Atau jika kalian memiliki pengalaman yang sama dengan Wahyu dan Doang ini, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa ikuti kisah-kisah pendakian seru lainnya, dan saya tunggu kalian di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.